Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan genap. Masih di bab pola bilangan. Dan kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan ganjil. Dan hari ini kita akan membahas pola bilangan genap. Sebelum kita bahas, siapkan terlebih dahulu buku paketnya di halaman 8 tentang pola bilangan genap. Oke, perhatikan urutan gambar berikut. Urutan yang pertama itu ada 2 noktah. Apa sih noktah? Noktah itu titik. Lanjut, urutan kedua ada 4 noktah. Urutan ketiga ada 6 noktah. Urutan keempat ada 8 noktah. Nah, dari beberapa pola-pola di sini membentuk angka-angka. Yang pertama angka 2, yang kedua bilangannya adalah 4, yang ketiga bilangannya 6, yang keempat bilangannya 8. Oke, 2, 4, 6, 8. Bilangan apakah itu? Yap, betul. Itu adalah pola bilangan genap. Jadi, gambar tersebut merupakan contoh gambar yang menunjukkan pola bilangan genap. Bagaimanakah rumus urutan ke N dari suatu pola bilangan genap? Oke, untuk mencari rumusnya, kita perhatikan tabel 1.3, pola bilangan genap. Yang pertama, urutan ke 1, biasanya disimbolkan dengan U1. Atau ke N, di sini ke N ya. Ke N, berarti kalau misalkan di sininya urutannya ke 1, berarti ke 1. Kalau misalkan ke 2, berarti ke 2. Kalau ketiga berarti ketiga. Jadi N-nya itu dari urutan ke 1, ke 2, ke 3. Tergantung nanti yang akan ditanyakan ke N-nya berapa. N-nya misalkan ke 10, berarti nanti dicari rumusnya ke 10. Berarti N-nya 10. Oke, yang pertama, urutan yang pertama, gambar noktahnya ada 2. Jadi banyak noktahnya 2. Cara memperolehnya dari mana? Jadi 2 dikali 1. Satunya apa? 1 itu N-nya. Nah, ini. Urutan kedua, noktahnya berjumlah 4. Nah, 4 dari mana? Yaitu 2 dikali 2. 2 itu N-nya. Nah, lihatnya dari sini. Ininya nggak berubah nih, 2-nya nggak berubah. Ini 2, ini juga sama 2. Tapi yang berubah itu N-nya. N-nya ke 1 berarti ini diganti dengan angka 1. N-nya kedua berarti dia ganti dengan 2. Urutan ketiganya berarti diganti dengan 3. Tapi ininya nggak berubah nih 2-nya. Oke, lanjut. Urutan ketiga, noktahnya berjumlah 6. 6 dari mana? 2 dikali 3. 3 itu N-nya. Yang keempat, noktahnya berjumlah 8. 8 dari mana? Yaitu 2 dikali 4. 2-nya tidak berubah. Tidak berubah ya 2-nya ya. Maka hasilnya untuk mencari rumus urutan ke N dari pola bilangan genap yaitu 2N. Jadi 2 dikali N. N-nya di sini 4 karena urutan keempat. Kalau misalkan yang ditanyakan urutan ke 10 berarti 2 dikali 10. Kalau misalkan urutan ke 100 berarti 2 dikali 100. Berdasarkan tabel tersebut, kamu dapat mencari urutan ke N dari pola bilangan genap yaitu 2N. Rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sudah ketemu dari tabel berikut. Nah, sekarang kita mau menentukan jumlahnya. Kalau tadi kan urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah dari suatu pola bilangan genap. Nah, perhatikan juga di sini. Nah, dengan menghubungkan luas persegi panjang. Nih, luas persegi panjang. Ini persegi panjang nih. Dua persegi bila dihubungkan jadi persegi panjang. Ini 2 persegi. Dihubungkan menjadi persegi panjang. Gambar tersebut menunjukkan pola persegi panjang yang diwarnai dan yang tidak diwarnai. Ini yang tidak diwarnai dan ini yang diwarnai. Yang pertama tidak diwarnai, yang kedua diwarnai, yang ketiga tidak diwarnai, yang keempat diwarnai juga. Nah, apabila kita hitung, maka kamu akan menemukan bahwa pola persegi panjang tersebut akan membentuk pola bilangan genap. Betul. Yang pertama, dari persegi ini ya.
Dari persegi ini 2 persegi, yaitu 2. Yang urutan kedua 4. Urutan ketiga 6. Urutan ke-8. Urutan keempat yaitu 8. Nah, kita mau mencari jumlahnya. Kalau tadi urutannya, sekarang mencari jumlahnya. Jadi ini mencari jumlahnya, misalkan ke 1 ditambah ke 2, ke 3, dan seterusnya. Nah, untuk mencari rumus pola jumlah bilangan genap, dari persegi panjang tadi, dari 2 persegi yang dihubungkan nih, sekarang kita pisah perseginya. Yang pertama, banyaknya bilangan. Yang pertama, urutan yang pertama yaitu 2 persegi. Pola bilangannya adalah 2. Jumlah bilangannya 2. Ukuran persegi panjangnya lebar dikali panjang, lebarnya ke bawah. Yang ini. Untuk panjangnya ke samping, horizontal. Lebarnya vertikal. Oke, luas persegi panjangnya 1 dikali 2, yaitu sama dengan 2. Jadi 1 dikali 2 itu 1 lebar, 2-nya panjang. Lebar dikali panjang sama dengan 2. Lanjut, banyaknya bilangan. Yang kedua ya, misalkan jumlah bilangan yang kedua, yaitu 2 dan 4. Itu dijumlahkan. Kalau tadi kan mencari urutannya. Nah, sekarang jumlahnya, jumlah bilangan genapnya. Jadi dihubungkan 2 dengan 4, jadi dijumlahkan. 2 persegi ditambah 4 persegi. Nah, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lebarnya 2. Lebarnya ini 2 persegi dan panjangnya 3 persegi. Nah, panjangnya 3 persegi yang ini. Maka hasilnya luas persegi 2 dikali 3 sama dengan 6. Lanjut, banyaknya bilangan. Nah, urutan ketiga nih. 2, 4, 6. Ini urutan kedua. Ini urutan ini urutan pertama. Ini urutan kedua. Dan ini urutan ketiga. Ini 2, ini 4 persegi, ini 6 persegi. Maka 2 ditambah 4 ditambah 6. Kalau tadi kan yang ditanyakan urutan yang ke-1 aja, yang kedua saja, urutan yang ketiga saja. Nah, kalau ini dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6. Sama dengan 12. Lebarnya 3, ya, 3 persegi. Dan panjangnya 4 persegi. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Lanjut, banyaknya bilangan yang keempat, ya. Banyaknya bilangan ke n yang keempat adalah 2, 4, 6, 8. Jadi ini dijumlahkan semua. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat dijumlahkan semua. Jadi berbentuk deret. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20 jumlahnya. Lebarnya 4 dari atas ke bawah. Dan panjangnya 5. Maka hasilnya dari 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan seterusnya jumlah n. Nah, ini untuk rumus pola bilangannya 2n. Nah, ditambah-tambahkan ini untuk rumus pola bilangannya 2n yang tadi kita bahas. Nah, ini n-nya. Ini n plus 1. N-nya dari sini. Dari banyak bilangan ke n. Ini n plus 1. Misalkan urutan ke-1, lebarnya berarti n-nya 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi n plus 1. Nah, hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sama dengan 3. Untuk lebarnya, panjangnya 4. Nah, 3 dikali 4. Nah, ini untuk n-nya. Nah, ini n plus 1. Ini juga sama n-nya. N-nya 4. Panjangnya jadi 5, jadi n plus 1. Maka jika dihubungkan, n, ini n plus 1 karena dikali, jadi dalam kurung. Kalau dalam kurung seperti ini berarti dikali ya. N dikali n plus 1. Yang kita jumlahkan adalah n plus 1 terlebih dahulu. Setelah kita jumlahkan n plus 1, baru dikalikan dengan n yang di luar. Oke, pada tabel tersebut, kamu dapat melihat hubungan antara jumlah pola bilangan genap dan luas persegi panjang yang bersesuaian. Kamu peroleh bahwa jumlah dari n bilangan genap pertama adalah, nah rumusnya ini, n
dikali N plus 1. Dapat juga ditulis dengan seperti ini. Jadi, hasil dari tabel di atas untuk mencari pola jumlah bilangan genap, kita dapat rumusnya adalah N dalam kurung N plus 1. N itu dari urutan ke N-nya, banyak bilangan ke N-nya. Nah, N plus 1 dari panjangnya. Oke, dengan N bilangan asli. Contoh 1.3, masih di halaman 10. Diberikan pola bilangan genap 2, 4, 6, 8. Tentukan bilangan ke-20. Tinggal dimasukkan saja. Tadi rumus pola bilangan genap itu kan 2N. Berarti kalau misalkan ke-20 berarti ke N. Berarti N-nya itu 20. Jadi nanti kita tinggal dimasukkan saja N-nya. Nah, sama seperti yang B, bilangan ke-101. Nah, ke-101 berarti N-nya 101. Nanti kita masukkan langsung ke rumus 2N. Nah, yang C, jumlah 10 bilangan genap yang pertama. Berarti jumlahnya kalau yang ini, kita menggunakan rumus N dalam kurung N plus 1. Kalau tadi yang A sama B kita menggunakan rumus 2N. Nah, kalau yang C sama D, kita menggunakan rumus ini. Karena jumlah 10 bilangan genap yang pertama. Yang kedua juga sama. Jumlah 30 bilangan genap yang pertama. Oke, penyelesaian. Yang pertama nih yang A. Bilangan genap ke N. 2N ya. Ini rumusnya. Bilangan genap ke 20. Berarti N-nya 20. Kita tinggal masukkan. 2 dikali 20. Maka hasilnya 40. Jadi bilangan genap ke-20 adalah 40. Nah, yang B juga sama. Tadi yang ditanyakan kan bilangan ke-100. Bilangan genap ke-101, ke-101. Nah, berarti N-nya 101. Berarti tinggal dimasukkan aja ke rumus 2N. 2 dikali 101. Lanjut. Yang C, jumlah 10 bilangan genap yang pertama. 10 bilangan genap yang pertama. Berarti N-nya di sini yang 10. Nah, N-nya berarti 10 nih. Jumlah 10 bilangan genap yang pertama adalah rumusnya N dalam kurung N plus 1. 10 dikali 10 plus 1. Ini N, ini juga N-nya. Nah, sama dengan jadinya 110. 10 ditambah 1, 11. 11 dikali 10, maka hasilnya 110. Jadi jumlah 10 bilangan genap yang pertama adalah 110. Lanjut. Yang D, jumlah 30 bilangan genap yang pertama. 30 bilangan genap. Berarti N-nya 30. Oke, lanjut. Yang D, masih yang D, jumlah 30 bilangan genap yang pertama, berarti N-nya 30. N dalam kurung N plus 1. 30 dalam kurung 30 plus 1. 30 ditambah 1 yaitu 31. Dikali 30, maka hasilnya 930. Lanjut ke contoh 1.4. Oke, perhatikan. Contoh 1.4, hitunglah 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya sampai dengan 50 bilangan. Jadi ini sampai 50 bilangan nih. Nah, hitunglah. Berarti kalau dihitunglah, berarti ditambahkan semuanya yang ditanyakan, berarti jumlahnya, jumlah pola bilangan genapnya. Yang B, tentukan jumlah 9 bilangan genap yang pertama. Yang B sama. 9 bilangan genap yang pertama. Yang ditanyakan jumlahnya. Berarti N-nya 9. Nah, yang A, N-nya berarti 50. Tinggal kita masukkan ke N dalam kurung N plus 1. Oleh karena terdapat 50 bilangan genap yang pertama yang harus dihitung, maka N sama dengan 50. Dengan demikian,
Nah, tinggal dimasukkan aja N-nya 50 dalam kurung 50 plus 1. 50 ditambah 1, 51 dikali 50. Maka hasilnya 2550. Yang B juga sama, jumlah dari 9 bilangan, berarti N-nya 9. 9 ditambah 1, 10 dikali 9, maka hasilnya 90. Oke, baik, sudah selesai untuk pembahasan pola bilangan genap dan jumlah